Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman selalu ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan teman-teman selalu berbahagia dimanapun teman-teman berada. Oke Mang, kali ini saya akan menceritakan kembali pengalaman yang sangat mengerikan yang dialami oleh rombongan pendaki ketika mereka melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Kejadian ini terjadi pada tahun 1994. Saya mendengar cerita ini dari paman saya. Dan yang mengalami kejadiannya itu adalah teman dari paman saya sendiri yang bernama Tatang, Toke, dan Kamsyur. Akibat dari kejadian itu, saudara Kamsyur harus kehilangan nyawanya. Nah, kira-kira apa saja yang mereka bertiga alami selama pendakian itu? Simak terus ceritanya sampai akhir. Tatang, Toke, Kamsyur, Iwan, dan paman saya yang bernama Indra merupakan teman satu fakultas di salah satu universitas terkemuka yang ada di kota Bandung. Mereka juga merupakan penggiat kegiatan outdoor di kampusnya, khususnya dunia pendakian. Sebenarnya sudah banyak gunung yang pernah mereka daki, dan prestasi terhebat mereka yaitu melakukan pendakian ke pegunungan Himalaya. Luar biasa. Oke, kita masuk ke cerita. Pada tahun 1994, mereka berlima berencana akan melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Rencana mereka sebenarnya sudah matang. Tanggal pendakian pun sudah mereka tentukan, yaitu tanggal 11 April tahun 1994. Satu minggu sebelum keberangkatan, tiba-tiba Iwan memberi kabar kalau dia tidak bisa ikut dalam pendakian itu dikarenakan orang tuanya sakit. Dan 3 hari kemudian, paman saya Indra juga mengabari teman-temannya kalau dia tidak bisa ikut. Saat itu Indra beralasan kalau dia sudah dikejar deadline untuk segera menyelesaikan skripsinya. Oh iya teman-teman, menurut Indra pada saat itu pendakian itu tidak seperti sekarang yang lebih sering dilakukan dengan waktu yang tergolong singkat. Pada saat itu para pendaki lebih suka menghabiskan beberapa hari untuk melakukan pendakian. Jadi jarang sekali pendaki yang melakukan pendakian selama 2 hari 1 malam. Karena Iwan dan Indra tidak bisa ikut dalam pendakian itu, mau tidak mau hanya mereka bertiga yang naik, yaitu Tatang, Toke, dan Kamsyur. Di hari itu sekitar pukul 9 pagi, mereka bertiga sudah berada di blok Babakan, Desa Argamukti. Sebelum berangkat, mereka kembali mengecek semua peralatan dan logistik yang mereka bawa. Dirasa semua sudah aman. Sekitar pukul 9 lebih 20 menit, mereka pun mulai berjalan untuk menuju Gunung Ciremai. Di awal pendakian, mereka itu melalui pemukiman dan ladang warga. Hingga ketika mereka akan melalui tanjakan pertama, tiba-tiba ada bapak-bapak yang menegur mereka. Dan bapak-bapak tersebut mengingatkan mereka untuk selalu memegang golok atau parang di tangannya. Ketika ditanya, buat apa? Bapak-bapak itu bilang, golok itu bisa kalian gunakan untuk membuka jalan. Karena jalan untuk menuju Arban sudah tertutup oleh rumput yang sangat tinggi. Menurut bapak-bapak tersebut, sudah lebih dari 6 bulan tidak ada pendaki yang lewat jalur ini. Toke pun segera mengeluarkan golok yang cukup panjang. Karena dia berjalan di depan, jadi tugas membuka jalan adalah bagiannya. Ketika mereka akan mulai berjalan kembali, hati-hati saja nak, kemungkinan hewan liar seperti macan kumbang dan babi hutan akan berkeliaran di jalur pendakian. Setelah mendengar nasihat itu, mereka pun kembali berjalan. Dan benar saja, jalur pendakian sudah tidak terlihat sama sekali. Jadi setiap melangkahkan kaki, secara bersamaan juga Toke menebaskan goloknya untuk membuka jalan.
Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba Toke berhenti. Kenapa berhenti, kek? Coba deh, lu lihat ini, Tang. Saat itu mereka melihat ada dahan pohon yang melintang di tengah jalur. Dan dahan pohon itu bentuknya cukup aneh. Bentuknya itu menyerupai tangan manusia. Lalu, gak usah ditebas, kek. Kita merangkak aja di bawahnya. Apaan sih? Udah tebas aja. Itu kan cuma dahan pohon biasa. Kalau gak ditebas, kita susah lewat loh. Memang benar apa kata si Kamsur. Kalau dahan itu tidak ditebas, mereka bakal kesulitan untuk lewat. Akhirnya si Toke menebas pohon yang ukurannya kira-kira sebesar lengan orang dewasa. Setelah ditebas, mereka pun bisa lewat dengan leluasa. Di saat si Kamsur melewati dahan tersebut, tiba-tiba si Kamsur merasa ada cairan yang menetes ke betis kanannya. Karena Kamsur memakai celana pendek, jadi dia bisa langsung merasakan tetesan cairan itu. Tapi saat itu Kamsur tidak terlalu memperdulikannya, dan dia pun terus berjalan. Sekitar pukul 2 siang, akhirnya mereka sampai di Arban. Di sana pun mereka berhenti untuk istirahat. Nah, ketika si Kamsur sedang duduk bersandar di sebuah pohon, si Tatang melihat kalau kaki kanan Kamsur itu seperti berdarah. Lalu Tatang bertanya, "Itu kaki lu kenapa, Sur? Kayak berdarah." Mendengar itu Kamsur langsung melihat kaki kanannya. Dan betapa kagetnya dia ketika melihat kalau kaki kanannya itu ada darah yang sudah mengering. Seketika Kamsur membilas darah itu dengan air. Tapi anehnya, saat itu kaki Kamsur tidak luka sama sekali. Jadi darah kering itu asalnya dari mana? Lalu Kamsur menceritakan kalau tadi dia itu merasa ada cairan yang menetes di betisnya. Tapi hanya beberapa tetes, tidak sebanyak itu. Lu tadi ngerasain itu pas di mana, Sur? Tepat di dahan pohon yang lu tebas, kek. Ya, itu mungkin getah pohon, bukan darah. Udah, jangan mikir yang enggak. Setelah itu mereka bertiga pun tidak terlalu memperdulikannya. Yang penting kaki Kamsur tidak kenapa-napa. Cukup lama mereka berada di Arban. Dan tidak terasa saat itu jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Karena keburu malas untuk melanjutkan pendakian, akhirnya mereka sepakat untuk membuka tenda di Arban dan baru akan melanjutkan pendakian besok pagi. Sore pun berganti malam. Saat itu gerimis, jadi mereka bertiga sudah berada di dalam tenda. Di dalam tenda mereka hanya berbincang sambil mendengarkan lagu Chrisye yang diputar menggunakan Walkman yang dibawa oleh Tatang. Tanpa terasa, jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Tatang mematikan Walkman-nya, lalu mematikan lampu tenda. Mereka bertiga mulai berbaling dan mulai tertidur. Di tengah tidurnya, tiba-tiba Kamsur terbangun karena dia merasa seperti ada suara langkah kaki yang terdengar dari luar tenda. Lantas Kamsur membangunkan Toke yang tidur di sebelahnya. Kek, bangun dulu, kek. Kenapa, Sur? Lu denger nggak? Kayak ada yang jalan di luar. Ya, itu mungkin langkah pendaki yang mau naik, Sur. Udahlah, tidur. Kamsur langsung melihat jam tangannya. Dan saat itu jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Dalam hati Kamsur berkata, apa iya ada pendaki yang maksa naik jam segini? Mana di luar hujan lagi. Sur, udah, tidur. Kamsur pun kembali berbaling. Dan tidak lama setelah dia berbaling, terdengar kembali suara langkah kaki. Kali ini suaranya itu seperti yang mengelilingi tenda mereka. Karena saat itu Kamsur sudah merasa sangat ngantuk, jadi dia pun tidak terlalu memperdulikannya. Dia pun tertidur. Singkat cerita, pagi pun datang.
Mereka terbangun sekitar pukul 8 pagi. Tatang keluar duluan karena dia yang tidur dekat pintu tenda. Saat itu Tatang dibuat heran karena di luar tenda dia melihat banyak sekali jejak kaki. Jejak kaki itu terlihat jelas karena tanah saat itu dalam keadaan becek. Lalu Toge dan Kamsur keluar. Berarti benar semalam itu ada orang yang mengelilingi tenda kita. Soalnya gue dengar itu, Tang. Lu yakin kalau itu orang? Ya nggak tahu juga sih. Udah, gak usah terlalu dipikirkan. Ya bisa aja semalam memang ada pendaki yang kesini. Ya udah deh, mendingan sekarang kita beres-beres, terus lanjut jalan. Biar sebelum gelap kita sudah sampai di Gua Walet. Oh iya teman-teman, si Toke ini tipe orang yang mengandalkan logika jika berpikir. Jadi dia itu tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis seperti ini. Setelah beres-beres dan sarapan, mereka kembali melanjutkan pendakian dari Arban menuju Tegal Masawa. Perjalanan dilalui dengan lancar dan mereka kembali beristirahat di sana. Cukup lama mereka berada di Tegal Masawa. Setelah merasa cukup, mulailah mereka berjalan kembali. Dari Tegal Masawa menuju Tegal Jamuju, mereka lalui dengan lancar. Hingga akhirnya ketika mereka sedang duduk-duduk di Tegal Jamuju, si Tatang mendengar ada suara dari balik semak-semak. Tatang langsung menyuruh Toke dan Kamsur untuk waspada. Yang ditakutkan saat itu suara dari hewan, ya semacam macan atau babi, yang kapan saja bisa menyerang mereka. Tapi setelah ditunggu sekian lama, tidak ada tanda-tanda yang akan keluar dari balik semak-semak itu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali berjalan menuju Sanghyang Rangkah. Saat menuju Sanghyang Rangkah, kabut mulai turun dengan cukup tebal, yang mengakibatkan pandangan mereka pun terbatas. Nah, si Toke yang berjalan paling depan mulai dibuat heran-heran oleh apa yang dia lihat saat itu. Si Toke ini tidak jarang melihat kalau di depannya itu seperti ada sosok yang berjalan. Tapi secara tiba-tiba sosok itu menghilang di balik tebalnya kabut. Dan tidak lama kemudian sosok itu nampak lagi. Kejadian itu terus berulang hingga beberapa kali. Ketika si Toke kehilangan fokus, tiba-tiba terdengar suara Tatang yang memanggil namanya. "Kek, Toke, jangan kecepetan jalannya, Kek." Saat itu si Toke langsung menoleh ke belakang. Dan ternyata Tatang dan Kamsur tidak terlihat di belakang dia. "Hah? Tang? Sur? Lu pada di mana? Woi. Woi." Tidak ada jawaban sama sekali dari Tatang maupun Kamsur. Dan dalam hitungan detik, setelah Toke berteriak memanggil Tatang dan Kamsur, Toke dibuat kaget oleh Tatang yang muncul secara tiba-tiba. Kenapa lu bengong, Kek? Tang, lu dari mana? Hah? Maksud lu apa, Kek? Dari tadi kita berdua di belakang lu kok. Enggak mungkin. Barusan gua lihat kalau lu berdua tuh gak ada di belakang gua. Mendengar itu, Tatang dan Kamsur keheranan. Karena menurut Tatang, kalau dirinya itu terus berada di belakang si Toke, tidak pernah jauh dari Toke. Ya udahlah, Kek, gak usah dipikirin. Ayo jalan lagi, udah gerimis nih. Dan akhirnya mereka bertiga kembali berjalan dan terus berjalan. Hingga akhirnya sekitar pukul 4 sore mereka sampai di Sanghyang Rangkah. Ketika sampai di Sanghyang Rangkah, secara tiba-tiba hujan turun dengan cukup deras. Karena tidak mungkin untuk melanjutkan ke Gua Walet, jadi mereka pun memutuskan untuk membuat bivak darurat di sana. Sampai pukul 6 sore, hujan masih turun cukup deras. Suasana di sana sudah mulai gelap. Lalu Tatang pun menyalakan senter dan dia berkata, "Apa gak sebaiknya kita buka tenda di sini aja?" "Nanggung, Tang.
Gua walet aja, dikit lagi kok. Karena Toke setuju dengan Kamsur, akhirnya Tatang pun hanya bisa mengikuti suara terbanyak. Nah, di saat langit sudah mulai benar-benar gelap, samar-samar Tatang ini kembali mendengar suara dari balik semak-semak. Sama seperti sebelumnya, yang Tatang takutkan kalau itu suara macan kumbang atau hewan buas lainnya. Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba Tatang melihat sepasang mata yang menyala keluar dari balik semak-semak. Lalu seekor kucing hutan pun muncul sambil mengeong. Cuma kucing hutan, Tang. Iya, Sur. Lalu Kamsur berusaha untuk mengusir kucing hutan itu agar menjauh dari sana. Tapi tiba-tiba di depan mata mereka, kucing yang semula berukuran normal berubah menjadi sangat besar. Mungkin besarnya seukuran kerbau. Melihat itu mereka bertiga langsung lari terbirit-birit, meninggalkan sang yang rangka. Hanya keril yang mereka bawa, sementara bivak mereka tinggalkan di sana. Singkat cerita, sekitar pukul 9 malam mereka sampai di Gua Walet, dan mereka pun membuka tenda di Gua Walet. Hujan sudah mulai reda, dan di sana mereka mengumpulkan kayu untuk membuat api unggun. Tapi karena tadi hujan, jadinya kayu itu tidak bisa dinyalakan karena basah. Di saat mereka sudah mulai putus asa karena api unggun tidak kunjung menyala, di sini si Kamsur teringat kalau dia itu membawa sebotol spertus. Dan dengan bantuan spertus itu, akhirnya mereka bisa menyalakan api unggun. Ketika mereka ada di Gua Walet, entah kenapa mereka itu merasa kalau ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Karena mereka semua sudah merasa tidak nyaman, jadi mereka bertiga memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan membiarkan api unggun tetap menyala. Di saat Tatang dan Toke sudah terlelap tidur, Kamsur ini belum bisa memejamkan matanya. Walaupun Kamsur sudah berada di dalam tenda, tapi dia itu terus merasa was-was. Dia merasa kalau masih ada yang mengawasinya. Dan Kamsur mendengar ada suara gamelan, tapi suaranya itu terdengar jauh. Untuk memastikan kalau memang itu suara gamelan, Kamsur pun memberanikan diri untuk keluar tenda. Dan Kamsur melihat kalau di luar tenda, tepat di depan api unggun, ada sosok nenek-nenek sedang menari mengikuti lantunan musik gamelan itu. Lalu dengan raut muka yang marah, nenek-nenek itu berkata, "Maneh bakal paeh, maneh bakal paeh." Sontak, Kamsur langsung berteriak, dan teriakannya itu membangunkan Tatang dan juga Toke. Lu kenapa, Sur?" Kamsur hanya terdiam dan badannya gemetar. Kek, sepertinya si Kamsur ngelihat sesuatu, kek. Lalu Toke menyuruh Kamsur untuk menyebut lafaz istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sur, sadar. Sur, lu lihat apa, Sur? Sadar. Tapi tetap tidak ada suara yang keluar dari mulut Kamsur. Alhasil, Toke dan Tatang tetap terjaga sampai pagi. Sekitar pukul 6, Kamsur mulai tersadar. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Uing bakal paeh di dieu, Tang. Tang, uing bakal paeh di dieu." Mendengar itu, Toke langsung menampar Kamsur. "Sadar, Sur, lu ngomong apaan sih? Ini udah gak bener, kek. Mendingan sekarang kita beres-beres, terus turun." Toke pun setuju. Saat itu Kamsur masih nampak linglung.
Karena Kamsur sudah tidak mungkin untuk membawa keril, jadi barang-barang yang ada di dalam keril si Kamsur yang sekiranya penting lalu dipindahkan ke kerilnya Toke dan juga keril Tatang. Sementara keril Kamsur ditinggal begitu saja di dalam gua walet. Sekitar pukul 8:30 mereka mulai turun menuju Sangyang Rangka. Perjalanan mereka sangatlah lambat dikarenakan Tatang dan Toge harus memapah Kamsur yang badannya itu sangat lemas, seperti tidak ada tenaga sama sekali. Setiap 5-10 langkah mereka berhenti. 5-10 langkah mereka berhenti. Terus saja seperti itu sampai akhirnya mereka sampai di Sangyang Rangka. Nampak di sana masih ada bivak yang semalam mereka tinggalkan. Tapi ada kejanggalan yang mereka lihat. Jadi sebelum mereka sampai di bivak yang mereka buat, mereka itu melihat ada satu bangunan semacam saung yang terbuat dari susunan ranting yang beratapkan dedaunan. Toke dan Tatang merasa heran karena semalam pas mereka lari karena melihat kucing yang sebesar kerbau itu, mereka tidak melihat ada saung di sana. Tapi karena si Toke ini lebih mengandalkan logika, jadi saat itu dia berpikir mungkin saja semalam mereka tidak melihatnya karena panik. Sementara si Tatang berpikir kalau yang mereka alami itu adalah peristiwa mistis. Karena bagaimana bisa yang awalnya di sana tidak ada saung, tiba-tiba sekarang ada saung. Toke tidak setuju dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Tatang. Sampai akhirnya, Kek, kalau bukan kejadian mistis, terus malam yang kita lihat itu apa? Apa pernah sebelumnya lu lihat ada kucing segede kebo? Hah? Pernah nggak? Mendengar itu, Toke langsung terdiam. Ya udah Tang, terus kita harus gimana? Jujur Kek, kalau gua harus mapah si Kamsur sampai ke bawah, gua gak sanggup. Jadi cara satu-satunya kita harus bikin si Kamsur sadar seperti semula. Caranya gimana? Nah itu dia, gua gak tahu Kek. Di saat mereka kebingungan, lagi-lagi hujan turun. Tanpa pikir panjang mereka bertiga langsung masuk ke dalam saung yang ada di samping mereka. Sementara kita aman di sini. Di saung itu, Tatang dan Toke berusaha untuk menyadarkan Kamsur, tapi tidak ada hasilnya. Dan tiba-tiba mereka berdua mendengar seperti ada suara yang memanggil nama mereka. Suara itu terdengar sangat jelas, tapi sepertinya jaraknya cukup jauh. Tatang dan Toke langsung keluar, lalu membalas teriakan itu. Kami di sini, di Sangyang Rangka. Kami di sini, tolong. Semakin mereka menyauti suara itu, suaranya itu terdengar semakin menjauh. Tatang dan Toge terus berjalan mencari keberadaan sumber suara itu. Dan tanpa disadari, mereka berdua sudah berjalan terlalu jauh dari saung tersebut. Percuma Kek, suaranya tambah jauh. Iya Tang. Lalu mereka berdua kembali menuju Sangyang Rangka. Dan loh, saung yang tadi mana Tang? Tatang dan Toke dibuat heran karena saung itu tiba-tiba lenyap. Begitu juga dengan Kamsur dan keril mereka yang ditinggal di dalam saung itu. Tatang mulai frustasi. Dia meluapkan kemarahannya dengan berkata, "Setan, lu bawa kemana sahabat gua? Woi, balikin, setan!" Toke yang masih berpikir waras mencoba menenangkan Tatang yang keadaannya sudah seperti itu. Seiring berjalannya waktu, Tatang mulai sadar kembali. Sekarang mereka berdua hanya bisa terduduk di bawah bivak sambil berpikir apa yang harus mereka lakukan. Antara mereka mau mencari keberadaan Kamsur atau mereka turun dulu lalu meminta bantuan ke warga untuk mencari keberadaan Kamsur. Saat itu mereka dilema antara dua pilihan itu. Toke yang masih berpikiran waras mengajak Tatang untuk turun terlebih dahulu
Dan setelah mereka sampai di pemukiman, mereka akan meminta bantuan kepada warga untuk mencari Kamsur. Dan sekitar pukul 1 siang, mereka berdua mulai berjalan turun. Perjalanan dari Sangiang Rangkah menuju Tegal Jamuju terasa sangat jauh. Mereka itu merasa kalau tidak kunjung sampai, walaupun mereka berjalan sudah cukup jauh. Ya, mereka merasa kalau mereka itu diputar-putar saja di sana, di tempat yang sama. Rasa lelah, haus, lapar sudah mereka rasakan. Karena semua perbekalan mereka sudah lenyap, jadi mereka pun memanfaatkan air hujan untuk menghilangkan rasa haus. Entah saat itu sudah menunjukkan jam berapa, karena yang memakai jam tangan hanyalah Kamsur. Ya, mereka hanya membawa pakaian yang mereka kenakan saja, tanpa membawa apapun. Langit sudah mulai gelap. Rasa takut dan khawatir menghampiri mereka. Karena mereka tidak kunjung sampai ke Tegal Jamuju, akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba kembali menuju Sangiang Rangkah. Dan anehnya, baru beberapa saat mereka berjalan, mereka itu sudah sampai kembali di Sangiang Rangkah. Hal ini membuat mereka semakin yakin kalau mereka itu sedang dipermainkan oleh penghuni Gunung Ciremai. Hanya berdiam diri di bawah bivak yang bisa mereka lakukan saat itu. Tang, gak ada pilihan lain selain kita harus diam di sini dulu. Besok ketika matahari terbit, kita coba buat turun lagi. Iya. Kamsur kek, sahabat kita, di mana dia sekarang ya? Toke hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka berdua pun tertidur, beralaskan tanah, dan beratapkan terpal bivak. Lalu tiba-tiba Toke terbangun. Ketika Toke membuka mata, di hadapan dia itu melihat sosok nenek-nenek tua dengan raut muka yang sangat mengerikan. Dan di samping nenek tua itu terdapat 2 ekor kucing berukuran besar. Ya, itu kucing yang Toke lihat sebelumnya. Lalu sosok nenek itu berkata, "Biarkan teman kalian di sini jika kalian ingin selamat." Tang, bangun Tang, Tang. Begitu Tatang membuka mata, dia juga melihat sosok yang sama dengan apa yang dilihat oleh Toke. Melihat raut muka nenek itu yang seperti tidak senang dengan keberadaan mereka berdua, lantas Toke dan Tatang pun segera pergi dari Sangiang Rangkah. Mereka berdua berjalan sampai akhirnya mereka sampai di Simpang Palutungan. Dan mereka pun memutuskan untuk turun melewati jalur Palutungan. Singkat cerita, setelah mereka berjalan cukup jauh, di saat fajar menyingsing, saat itu mereka sudah berada di pos Cigowong. Lalu mereka melanjutkan perjalanan sampai akhirnya mereka sampai di pemukiman. Mereka berdua nampak lelah, lusuh, dan sangat lemah. Akhirnya mereka berbaring di sebuah musola yang ada di sana. Lalu, "Dek, kalian dari mana? Kok kelihatannya capek sekali?" Toke pun menceritakan semua kejadian yang dia alami selama pendakian itu kepada bapak-bapak yang bertanya kepada mereka. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, lebih baik kalian istirahat dulu saja, biar nanti bapak dan beberapa warga terus sama pihak perhutani mencoba naik ke atas buat mencari keberadaan teman kalian. Setelah itu, Toke dan Tatang diantar pulang ke rumahnya. Tapi di tengah perjalanan, Toke minta kepada yang mengantar agar tidak diantar ke rumahnya, tapi minta diantar ke rumah Indra. Singkat cerita, sekitar pukul 1 siang, mereka sampai di rumah Indra. Indra nampak heran melihat kondisi Tatang dan juga Toke. Indra juga menanyakan keberadaan Kamsur.
Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Toke dan juga Tatang. Mereka berdua hanya menangis. Lantas orang yang mengantarkan mereka menceritakan kejadian yang dialami oleh Toke dan juga Tatang kepada Indra. Mendengar itu, Indra sangat terkejut. Lalu Indra pergi ke rumah Irwan. Dia pun menceritakan semuanya kepada Irwan. Setelah 3 hari pencarian oleh pihak perhutani dan pihak warga sekitar, Kamsur tidak kunjung ditemukan. Hingga akhirnya Indra, Irwan, Toke dan Tatang bertekad akan naik kembali menuju Gunung Ciremai untuk mencari keberadaan Kamsur. Dan di hari itu mereka berempat kembali menuju Gunung Ciremai. Mereka berangkat pagi lewat jalur Babakan. Selama perjalanan semuanya baik-baik saja, tidak ada halangan apapun. Hingga akhirnya tepat pukul 2 siang mereka sampai di Sangyang Rangka. Nampak bipak yang dibuat oleh Toke dan Tatang dan juga Kamsur masih ada. Tatang bercerita kalau Kamsur tuh hilang di sini. Setelah mencari di sekitaran Sangyang Rangka, mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Kamsur. Mereka berempat sudah sangat pesimis. Dan mereka berpikir seandainya Kamsur ditemukan, pasti dia sudah tidak bernyawa. Mereka melanjutkan naik menuju Gua Walet. Pas sampai di Gua Walet, mereka tidak menemukan keril Kamsur. Padahal Toke dan Tatang sangat yakin kalau keril Kamsur itu ditinggal di Gua Walet. Kalau seperti itu, tandanya sudah ada orang yang sampai di Gua Walet dan membawa keril Kamsur. Mereka memutuskan untuk menginap 1 malam di Gua Walet. Dan di malam itu mereka berempat didatangi oleh sosok nenek-nenek itu lagi. Dan nenek itu berkata, "Turun, turun, turun." Nenek itu menyuruh mereka turun. Nampak sosok nenek itu tidak suka dengan keberadaan Tatang dan juga Toke. Karena tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan, akhirnya sekitar pukul 1 dini hari, mereka memutuskan untuk turun gunung. Singkat cerita, sekitar pukul setengah 6 pagi, mereka semua sudah sampai kembali di blok Babakan. Dan mereka langsung menuju rumah Kamsur untuk memberitahu pihak keluarga bahwa Kamsur hilang ketika pendakian itu. Ya karena sebelumnya mereka ini tidak memberitahu apa yang terjadi dengan Kamsur kepada pihak keluarga. Sesampainya di rumah Kamsur, nampak banyak sekali orang dan di sana juga terpampang bendera kuning. Melihat itu mereka berempat kaget. Mereka langsung melepas keril dan berlari menuju rumah Kamsur. Ketika sampai di depan pintu, nampak jasad Kamsur yang sudah dibungkus oleh kain kafan. Lalu kakak Kamsur melihat kedatangan mereka berempat. Kakak Kamsur pun menghampiri mereka dan dia berbisik, "Lebih baik sekarang kalian pergi dari sini. Gara-gara kalian, adik saya, kebanggaan keluarga yang sebentar lagi akan menjadi seorang dokter, meninggal dengan sia-sia. Pergi." Karena mereka tidak ingin membuat suasana jadi tidak enak, dengan berat hati, mereka pun pergi meninggalkan rumah Kamsur dengan penuh penyesalan. Sempat mereka berempat datang untuk ikut tahlilan, tapi yang ada lagi-lagi mereka diusir oleh pihak keluarga. Dan sejak saat itu hubungan Indra, Irwan, Toke dan Tatang jadi kurang baik dengan keluarga almarhum Kamsur. Setelah mereka bertanya kepada pihak yang menemukan Kamsur, akhirnya mereka menemukan jawaban kalau Kamsur ditemukan meninggal di dekat tanjakan Bapak Tere pada tanggal 14 April tahun 1994. Ketika ditanya apakah keril Kamsur dibawa dari Gua Walet, ternyata tidak ada satupun yang mengambil keril Kamsur dari Gua Walet. Lantas sebenarnya kemana tas keril Kamsur itu? Kok bisa ya hilang di Sangyang Rangka
Sangyang Raka itu kan jalur Majalengka. Terus Kamsur ditemukan di jalur Kuningan. Dan asal teman-teman tahu ya, sekarang aja kalau mau lintas dari Apoi ke Linggarjati itu jalurnya ngeri-ngeri sedep. Apalagi zaman dulu. Coba bayangkan. Sampai saat ini tidak ada yang tahu apa penyebab Kamsur hilang dan ditemukan meninggal di tanjakan Bapak Tere. Bahkan paman saya sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa ngambil sedikit pelajaran ya dari kisah ini. Dan buat teman-teman yang mau berkomentar atau berargumen, silahkan ya, tulis di bawah. Oke? Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejalan, hoream.